Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah dan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, materi kita hari ini yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, kemudian Quran Surah An-Nisa ayat 59, kemudian surah ayat 105 ya, di mana tentang etos kerja dan semangat ya, semangat bekerja ya, dalam etos kerja dan kompetitif ya dalam kebaikan. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama ketahui apa indikator atau tujuan pembelajaran kita, yaitu fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Yang pertama yaitu membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf, menyebutkan arti Quran Surah An-Nisa, Al-Ma'idah, kemudian At-Taubah 105, menjelaskan makna isi kandungan Al-Quran tersebut, kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran, ayat Quran tersebut, kemudian menampilkan contoh-contoh perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan dengan pesan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa 59, dan At-Taubah 105. Nah, adapun dalilnya ini sudah kita bacakan ya minggu lalu, dan kita sudah bahas tentang tajwid dan makna mufradat daripada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 minggu lalu sudah kita bahas. Nah, di dalam isi kandungan ayat tersebut ya, yaitu tentang etika kerja di dalam Islam ya, etika kerja dalam Islam. Ada beberapa di antara bekerja dalam menurut Islam itu ya ada etikanya, tidak sembarangan mengerjakan sesuatu itu, yang penting dapat uang, yang penting dapat upah, yang penting menghasilkan, tidak ya, ada etika, ada aturannya bekerja di dalam Islam dalam mencari rezeki. Nah, menjemput rezeki itu di dalam Islam itu ada etikanya. Yang pertama, memilih jenis aktivitas yang baik dan bermanfaat manusia. Nah, aktivitas yang baik. Nah, ada nggak aktivitas yang tidak baik? Tentu ya, banyak aktivitas yang tidak baik yang menghasilkan ya. Contohnya mencuri, kemudian apalagi menipu. Nah, itu pekerjaan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan etika dalam Islam. Kemudian yang bermanfaat ya, yang bermanfaat bagi manusia. Berarti harus ada manfaatnya. Kita mengerjakan itu ada manfaatnya. Contohnya kita bekerja untuk jasa transportasi, itu ada manfaat bagi manusia. Kemudian kita sebagai guru ada manfaatnya bagi manusia. Kemudian kita kerja di bank ada manfaatnya bagi
manusia. Jadi pekerjaan itu harus ada manfaatnya bagi manusia. Nah, begitu ya. Ataupun berdagang ada manfaatnya bagi manusia yang lain. Ada enggak yang tidak bermanfaat? Ada. Apa contohnya? Membuat ini sekarang ini lagi marak-maraknya YouTuber ya. YouTuber itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, anfaedah. Pilihlah. Jadi kalau kita buat YouTube itu tidak ada manfaatnya bagi orang lain, hanya sekedar orang nonton-nonton menghabiskan kuota, itu bukan pekerjaan yang sesuai dengan etika Islam. Apalagi YouTuber dia yang pamer aurat contohnya, terus pamer yang aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Ibu tidak bisa menyebutkan apa namanya ya orangnya, YouTubernya, karena itu tidak boleh ya. Tetapi kalian sudah tahu mana yang mendatangkan kita berdosa menontonnya, mana yang bermanfaat. Contohnya kalau Iwin, itu sangat bermanfaat bagi manusia ya, tidak masalah, bagus untuk ditonton. Itu contohnya ya, yang tidak bermanfaat ada, yang kita pilihlah aktivitas yang bermanfaat, pekerjaan yang bermanfaat. Itu. Kemudian yang kedua, mengerjakan secara tuntas dan sempurna. Nah, pekerjaan kita itu, kerja keras kita tadi itu ya, yang sempurna gitu ya, yang sesuai kemudian dengan tuntas, selesai ya, jangan tanggung-tanggung. Jadi jangan tanggung-tanggung pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan cara profesional, yaitu dengan ilmu, skill, dan serius. Jadi kita bekerja sesuai ilmunya, sesuai skillnya ya, secara profesional, bukan pekerjaan yang asal terima, yang penting dapat gaji sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya ya, kita di suatu desa itu biasa terjadi di tempat yang entah di mana lah ya, bukan di CTF, guru itu terkadang dia guru sejarah disuruh karena tidak ada guru matematika, disuruh matematika. Mungkin sebahagian dia bisa tahu, tetapi sebagian lain mungkin dia tidak tahu. Jadi tidak sesuai skillnya. Jadi tidak sesuai kemampuannya, tidak sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya, yang selama ini kemampuan dia ya, skillnya sejarah, loh kok jadi guru matematika kan gitu. Nah, jadi sesuaikanlah dengan skill, agar pekerjaan itu menjadi profesional. Kemudian mencermati nilai waktu. Nah, harus dicermati ya, dilihat waktu kita bekerja itu jangan tidak sesuai ya, tidak sesuai waktunya. Kemudian harus pandai membagi waktunya ya, membagi waktu dan manajemen waktunya ya, memanage waktu. Kemudian berkompetisi dan tolong menolong ya, boleh kita berkompetisi ya, boleh untuk kebaikan. Misal nih kita ngelihat kita kok dia bekerjanya sangat bagus, kemudian penghasilannya kok lebih besar dari kita, kemudian dia kok cepat naik jabatan. Aku bagaimana? Ya harus ada nilai kompetisi kita supaya kita lebih maju. Jangan kita stuck di tempat udahlah segini aja. Yang penting aku udah dapat gaji, biar aja lah mereka yang punya prestasi. Itu tidak boleh ya. Harus ada jiwa berkompetisi kita supaya lebih maju dan tolong menolong. Ya, ini tolong menolong ini sangat perlu untuk kita bisa menolong teman. Ada satu masa kita juga minta tolong kepada teman kita, pada rekan kerja kita, gitu ya.
Kemudian pekerjaan itu tadi, pekerjaan tadi itu tidak merugikan kita pilihlah pekerjaan kita itu yang tidak merugikan orang lain. Kemudian ada nilai ibadahnya, bernilai ibadah. Bagaimana satu pekerjaan itu menjadi nilai ibadah? Maka dikerjakanlah dengan ikhlas dan benar. Kita niatkanlah kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk hal-hal yang baik seperti agar bisa menghasilkan uang untuk bisa beribadah, supaya bisa bersedekah, naik haji. Nah, kita niatkanlah pekerjaan kita itu untuk hal-hal yang baik, ikhlas lillahi ta'ala, maka apapun yang kita kerjakan akan bernilai ibadah. Selangkah kita berjalan akan dihitung menjadi ibadah. Cara maka akan dinilai menjadi ibadah, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala agar pekerjaan kita itu tidak sia-sia, begitu ya. Kemudian nah, di dalam Al-Qur'an tadi kita diajarkan untuk bekerja itu untuk mewujudkan dari kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu ya, yang di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 tersebut ya. Nah, dengan kenapa kita disuruh untuk bekerja gitu ya? Jadi orang muslimin itu memang dianjurkan untuk bekerja dan disuruh bekerja, karena memang kita dilarang untuk meminta-minta ya, kita disuruh Allah untuk mencari rezeki kita sendiri. Memang Allah menjamin rezeki ya, Allah itu menjamin rezeki hambanya. Namun jaminan tersebut tidak semata-mata datang begitu aja ya. Kita dengan tidur-tidur di rumah, kita duduk-duduk, kita hanya di atas, lantas datang uang berjuta-juta di tangan kita, bukan. Tetapi kita itu disuruh untuk berusaha. Melalui usaha kita, kemudian dengan ikhtiar kita itu tersebut, kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, jadi di dalam Al-Quran tersebut Allah itu memerintahkan kepada hambanya untuk lebih giat untuk bekerja, berusaha, karena memang Allah tidak menyukai hambanya yang meminta-minta, menadahkan tangan. Ya, jadi apa kata Rasulullah di dalam di hadisnya itu, dalam sebuah hadis Rasulullah bahkan menyebutkan bekerja ini, yaitu kalau kalian masih ingat, itu yang berbunyi i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiraka ka'annaka tamusu ghadan, yang artinya bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Untuk dunia itu, bekerja untuk dunia itu seolah-olah mau mati besok. Udahlah, ntar juga mati kok, ngapain juga kerja keras, kan gitu. Nah, itu sudah terbalik ya, terbalik itu. Ayo kita harus semangat bekerja sampai sukses, sampai berhasil, ukir prestasi
seolah-olah. Jadi jangan pikirkan besok mati, udahlah nggak usah bekerja lagi, nggak usah lagi sungguh-sungguh, nggak usah lagi bergiat gitu. Ntar juga mati, masuk kubur, ditanam, semua harta tinggal kan gitu. Nah itu sudah terbalik. Atau sebaliknya juga, wa'mal li akhiraka ka'annaka tamutu ghadan. Nah, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Nah, itu. Jadi kalau untuk akhirat itu kita banyak-banyak, harus sekarang ini banyak-banyak beramal. Entar mati kayak mana? Entahnya ini terakhir amalan kita. Entahnya ini terakhir ibadah kita. Ibadah saya. Entahnya malam nanti saya sudah dicabut nyawa saya. Jadi ini adalah ibadah terakhir saya. Nah, itu. Yang seperti itu. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya itu gimana? Udahlah, besok aja sholatnya. Udahlah, besok aja sedekahnya. Yang ini uangnya untuk beli belanja dulu lah, beli baju baru. Besok aja lah ibadah. Itu sudah terbalik. Kenapa? Iya, kalau ntar besok masih hidup, ntar nanti malam mati, kita sudah tidak ada lagi di dunia, nggak jadi dong beribadahnya, tak jadi dong untuk sedekahnya gitu ya. Jangan dibalik. Jadi bekerja untuk dunia seolah-olah kita hidup selamanya, beramal untuk akhirat seolah-olah kita besok mati gitu ya. Di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah dalam mencari rezeki. Nah, itu salah satu dari hadis Rasulullah. Jadi Allah itu senang ya hambanya yang bersusah payah dalam mencari rezeki, yang bergiat itu maksudnya ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda ya, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni. Jadi ini yang siang itu pada dia bekerja, tetapi ingat ya, bekerja di siang hari itu tadi dia bekerja sesuai dengan etika kerja dalam Islam ya. Nah, kalau dia malam harinya merasakan capek, lelah dari upaya tadi bekerja di siang hari tadi, maka pada malam hari itu Allah mengampuni dosanya, ya, mengampuninya. Jadi itulah saking dianjurkan, saking sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bekerja dari tangan kita sendiri. Sebaik-baik rezeki hambanya itu adalah yang dihasilkan oleh tangan sendiri ya. Begitu. Sempat enggak Ibu ceritain ya. Nah, kemudian produktivitas kerja ya. Apa itu produktivitas kerja? Kerja yang produktif itu adalah kerja yang menghasilkan sesuatu dan selalu meningkat dari walaupun bermula dari yang kecil-kecilan. Nah, jadi kerja produktif itu menghasilkan sesuatu ya. Jadi yang memang ada hasilnya, ya ada hasilnya. Tidak seperti main game, itu kerja juga itu main game itu nak. Tapi nggak ada hasilnya, paling hasilnya menang, sekedar menang gitu udah, tapi ya menang gitu aja, itu perbuatan yang sia-sia ya, dan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi kita yang produktif itu adalah meningkat dari waktu ke waktu, bukan menurun. Sebaliknya menurun ya, yang tadinya semangat bekerjanya tinggi kemudian menurun. Berarti kalau udah tadinya menurun, yang tadinya udah penghasilnya baik, kalau udah menurun semangatnya, maka hasilnya juga akan menurun. Jadi harus meningkat dari waktu ke waktu, walaupun dimulai dari hal yang kecil-kecil, dari usaha yang kecil-kecil.
Jadi di sini katanya keahlian itu tidak datang begitu aja, akan tetapi perlu kesabaran, waktu, pengalaman, pengetahuan, keterampilan didukung dengan adanya peralatan dan teknologi. Jadi keahlian itu enggak tiba-tiba pandai dia mengotak-atik komputer, enggak. Itu butuh pengalaman, butuh belajar, ilmunya, ada yang memberitahu, ada yang dibacanya, atau bagaimana cara dia tersebut, ada usahanya untuk mendapatkannya, enggak langsung dapat, langsung tiba-tiba pinter, enggak ada yang seperti itu. Jadi semuanya berproses, dengan kemudian setelah bisa, kemudian ditambah lagi pengalaman ya, setelah ada ilmunya, kemudian ada pengalamannya, kemudian jadilah dia terampil dalam satu bidang gitu ya. Kemudian untuk kemajuan sangat didukung komponen berikut, yaitu berpikir yang sehat, yaitu harus rasional ya, kemudian berorientasi ke masa depan. Jadi harus orientasinya ke masa depan, melihat ke depan ya, bukan sikit-sikit dulu, bukan ya. Orientasinya gimana aku nantinya, apa yang akan kubuat, apa yang akan kuhasilkan gitu ya. Kemudian terbuka orang lain, kita harus saling beri masukan ya. Mungkin teman rekan kerja kita memberikan masukan kepada kita, memberikan pendapatnya atau memberikan kritiknya, itu kita harus terima ya, terbuka. Kita saring, kemudian kita pilih-pilih, kita pilah-pilah yang mana yang harus kita pilih dari tadi masukan-masukan dari teman, kemudian kritik-kritik dan saran-saran dari teman tadi ya, dari orang lain, dari siapapun itu. Kemudian berorientasi pada prestasi ya, prestasi hasil kerja. Jadi ada orientasi kita kepada prestasi. Apa prestasi yang akan tercapai gitu ya? Prestasinya misalnya kita buat suatu terobosan yang membuat kita menjadi dianggap orang dia itu jago tuh. Jadi itu yang harus kita orientasikan. Jangan gitu-gitu aja, udahlah aku gini-gini aja lah. Nah, enggak ya, harus kita mengukir prestasi kita supaya kita dilihat orang lain, supaya kita ada yang kita andalkan gitu. Jadi jangan menjadi orang biasa-biasa aja gitu loh. Enggak boleh ya, jangan biasa-biasa aja. Jangan orang yang spesial. Nah, jadilah orang yang terbaik, jadilah orang yang berprestasi begitu. Kalau yang biasa-biasa aja enggak ini ya lah gitu, enggak ya, siapa sih yang enggak bisa biasa-biasa aja gitu ya. Kita harus luar biasa. Kemudian tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jelas ya. Apapun prestasi kita, apapun usaha kita tidak bertentangan dengan Islam. Mencuri itu, merampok itu prestasi juga. Itu gimana cara dia bisa mengambil HP orang, handphone misalnya atau tas, kemudian tidak dapat dikejar orang dia. Dapat, itu prestasi. Prestasi dia apa? Ngerampok apa? Ngerampok tas orang, itu prestasi. Tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, bertentangan ya, bertentangan dan merugikan orang lain, tidak sesuai dengan tadi etika bekerja, etika kerja dalam Islam gitu ya. Kemudian menghargai waktu, itu jelas ya. Waktu yang sedetik, waktu yang telah berlalu itu sangat jauh setahun yang akan datang. Gitulah waktu itu ya. Kemudian meminimalkan persyaratan, jadi nggak usah banyak-banyak syaratnya. Misalnya Aisyah, kamu kerjakan nanti di suatu perusahaan misalnya kan, atau kamu bekerja di mana gitu kan, kamu coba kerjakan dokumen ini, baca dokumen ini, kemudian kerjakan, kemudian nanti hasilnya beritahu saya.
ada ya bosnya yang tahu apanya lah, manajernya gitu kan. Iya Pak, saya mau sih ngerjainnya tapi wane piro. Nah, syaratnya Pak, saya harus ngerjakannya begini. Itu enggak ini, itu kan enggak bagus ya. Kerjakan dulu. Kita tunjukkan dulu siapa kita. Kita tunjukkan dulu apa prestasi kita, baru wane piro. Kan gitu. Oke ya, kemudian menjalin hubungan yang lebih luas ya, jalinlah hubungan yang lebih luas. Jangan banyakkan relasi kita, banyakkan kenalan kita, banyakkan rekan kita, banyakkan kolega kita supaya lebih luas lebih luas jaringan kita begitu ya, dalam hal apapun, baik dalam dagang dan dengan walaupun kita jadi seorang pekerja, maksudnya pegawai gitu ya, apalagi kita menjadi bosnya, manajernya, jadi harus banyak menjalin hubungan yang lebih luas, banyak jaringan leganya, banyak banyak pelanggannya kalau dia pedagang ya. Tuh ya. Baik ya anak-anak Ibu. Nah, jadi ini ya, ini tentang aturan bekerja di dalam Islam, ketentuan-ketentuannya sudah diatur semuanya, tidak sembarangan bekerja, yang penting menghasilkan uang, tidak ada etikanya, ada aturannya, ada ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah, dan itu harus kita pegang teguh ya. Nanti kalian akan bekerja di mana saja yang kalian tempati, ingatlah etika kerja dalam Islam ini ya, ingat etikanya, kemudian ingat apa yang pendukungnya ya, komponen-komponen. Bekerjalah yang kerja produktif ya, kerja produktif itu ya. Ini kalian bisa lebih memahaminya lagi, kalian bisa lebih menjabarkannya lagi, kalian bisa lebih inilah, tahulah gini ya, udah lebih tahu, lebih banyak lagi tahunya dengan ketentuan etikanya ini digarisbawahi. Ya nak ya. Sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita akhiri, sudah habis waktunya. Insya Allah paham, Mem. Oke, nanti dilanjut ya. Kalau ada pertanyaan kita lanjut di psikologi, di diskusi atau di WA. Baik, sama-sama kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.